Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, amin. Semangat ya untuk pertemuan kali ini. Nanti on cam di Zoom ini ya, harus on cam biar bu guru itu tahu siapa yang menyimak dengan benar-benar. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Lanjut, bu guru akan mengabsen satu persatu ya, bisa menyuarakan suaranya. Nisa Aulia, Aulia Sinamukna, Linda Ayu Safitri, Faisal Zakaria. Oke, semuanya berangkat ya, alhamdulillah. Tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Nah, selanjutnya ini bu guru mau tanya, teman-teman semuanya ada yang masih ingat tentang pembahasan minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Ya, benar sekali Mbak Nisa, tentang iktikaf. Nah, iktikaf itu apa Mbak Nisa? Ya, berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bermuhasabah atas perbuatan-perbuatannya. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Guru akan mengupas tuntas tentang ketentuan sedekah. Jadi teman-teman semuanya simak ya pembelajaran yang akan Bu Guru sampaikan, materi yang akan Bu Guru sampaikan. Nanti di akhir pembelajaran ini Bu Guru akan memberikan kuis atau PR ya. Jadi harus disimak dengan seksama. Sebelum kita mengupas lebih dalam tentang ketentuan sedekah, guru akan menjelaskan sedikit manfaat tentang sedekah. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa manfaat sedekah dalam Islam adalah sebagai penolak bala, penyubur pahala, menahan musibah dan kejahatan serta rezeki yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, para peserta didik, para teman-teman semuanya dapat menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan berbagi kepada sesama, menunjukkan sikap peduli dan rela berbagi kepada sesama, memahami ketentuan bersedekah, menjelaskan pengertian bersedekah, mengimplementasikan tata cara bersedekah, serta mempraktikkan tata cara bersedekah. Nah, untuk materi pada pagi hari ini sudah Bu Guru share di grup WhatsApp ya, bisa langsung disimak. Nah, selanjutnya ini ada kompetensi dasar. Yang pertama ada menghayati hikmah bersedekah, menjalankan sikap peduli dan menghargai orang lain, menerapkan ketentuan sedekah, dan mempraktikkan sedekah. Kemudian Bu Guru akan menjelaskan kegiatan intinya ya. Jadi ini berisikan tentang isi materi yang akan kita bahas. Oke, semuanya pada on cam ya. Ada yang sudah tahu tentang pengertian bersedekah itu apa? Belum ada yang tahu ya. Jadi, pengertian bersedekah adalah sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu sodakotun yang berarti memberikan. Sedangkan menurut istilahnya, sedekah atau sodakoh adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata lain dari sedekah itu apa? Yaitu suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela atau tanpa ditentukan jumlahnya.
Nah, juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sedekah itu pemberian kita yang diberikan kepada seseorang. Kita bersedekah kepada seseorang, memberikan berupa uang atau barang. Nah, sedekah ini didasari dengan landasan sukarela atau bahasa lainnya itu tulus, ikhlas, tidak mengharapkan embel-embel pujian dan lain sebagainya. Jadi bersedekah itu harus dengan dilandasi ketulusan hati, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulus ya teman-teman. Nah, pemberian sedekah ini hendaknya dilandasi rasa ikhlas ya. Perlu teman-teman ketahui, sedekah itu harus dengan ikhlas. Jangan sampai karena rasa ria. Gimana Bu Guru rasa ria itu? Rasa ria itu seperti memamerkan, menyebutkan jumlah sedekah yang kita sedekahkan ke orang tersebut. Memamerkan, ini loh saya mampu bersedekah segini. Diceritakan kepada masyarakat gitu. Itu namanya ria, itu nggak boleh ya, dalam Islam tidak dianjurkan seperti itu tidak boleh. Jadi harus dengan rasa ikhlas ya. Nah, teman-teman tidak boleh juga menyebut pemberian lebih dengan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan penerimanya, karena hal tersebut dapat menghapus pahala dari sedekah. Jadi jika teman-teman menyebutkan atau kata lainnya itu ria, maka sedekah yang kita sedekahkan ke orang tersebut tidak menghasilkan pahala teman-teman. Jadi malah menghapus pahala dari sedekah. Jadi percuma, tidak mendapat ridho dari Allah, tidak mendapat pahala, malah menghapus segala pahala sedekah tersebut ya. Nah, bersedekah tidak harus menunggu sampai memiliki banyaknya harta kekayaan. Cukup memberikan sesuai kemampuan, asal dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Jadi bersedekah itu tidak harus menunggu kita harus kaya baru bersedekah, itu tidak ya teman-teman. Jadi kita punya harta, misalnya kita diberikan uang saku bapak atau ibu 10.000 ya. Nah buat jajan 5.000, sisa 5.000 kan ditabung 3.000 dan 2.000 disedekahkan, bisa diinfakkan melalui Jumat gitu kan. Kalau Jumat kan ada amal ya. Nah itu juga disedekah teman-teman. Jadi sedekah itu ada bermacam-macam bermacam-macam ya. Jadi banyak sekali. Nah, tidak ada batasan seberapa banyak yang harus dikeluarkan untuk sedekah. Yang penting diberikan dengan ketulusan dan semata-mata berharap ridho Allah, maka akan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda. Jadi bersedekah itu tidak ada batasannya, tidak ada minimalnya dan juga tidak ada batasannya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya teman-teman. Nah, jika kita bersedekah dengan rasa tulus, rasa ikhlas, dan semata-mata mengharap ridho dari Allah, maka pahala yang kita akan dapatkan itu berlipat ganda. Subhanallah ya. Selanjutnya ada hukum dan dalil sedekah ya. Ada yang sudah tahu teman-teman tentang dalil sedekah atau hukumnya? Bisa on suara? Belum ada yang tahu ya? Jadi hukum bersedekah adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Ya, pintar. Sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, namun pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Jadi yang asal mulanya sunnah muakkad hukumnya ini bisa menjadi wajib.
Sebagai contoh nih ya, ada seorang miskin dalam kondisi kelaparan datang kepada kita untuk meminta makanan. Keadaan orang tersebut memprihatinkan. Jika tidak diberi makan, dia akan sakit parah atau bahkan nyawanya bisa terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Pada kondisi demikian, memberikan sedekah berupa makanan kepada orang tersebut hukumnya wajib. Jika tidak kita lakukan, berdosalah kita. Jadi, jika ada seseorang yang membutuhkan bantuan, sedangkan kita memiliki yang dibutuhkan orang tersebut, maka hendaklah kita diwajibkan untuk memberi orang tersebut atau katakanlah bersedekah ya. Jadi bersedekah itu lihat sikonnya. Jika kita mempunyai ya kita beri sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Begitu ya teman-teman. Nah, di sisi lain hukum sedekah juga bisa berubah menjadi haram apabila kita mengetahui barang yang disedekahkan itu akan digunakan untuk kejahatan dan kemaksiatan. Selanjutnya ada firman Allah tentang sedekah, yaitu pada surat Yusuf ayat 88 ya. Wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Sedekah itu sangat dianjurkan dalam Islam. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh jika kita bersedekah. Dengan catatan kita harus tulus dan ikhlas. Dan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selanjutnya ada syarat dan rukun sedekah. Rukun sedekah dan syaratnya masing-masing ada 4 poin ya. Ini nanti teman-teman hafal ya. Harus dihafalkan. Yang pertama ada orang yang memberi. Apa Bu Guru syaratnya orang yang memberi? Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan atau membelanjakan harta. Yang kedua ada orang yang diberi. Syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga ada akad atau ijab dan qabul. Nah, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Dan yang terakhir ada barang yang diberikan. Nah, syarat dan rukun sedekah ini tadi teman-teman harus hafal, oke? Nanti akan ada tugas selanjutnya. Yang terakhir ada manfaat sedekah. Nah, sedekah ini memiliki banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yang umum yaitu menghapuskan dosa dan meningkatkan hubungan sosial dan silaturahim. Yang kedua ada menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Yang ketiga sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Seseorang yang bersedekah, maka sedekah tersebut akan melindunginya dari musibah dan menutup datangnya keburukan. Jadi itu ada beberapa manfaat secara umumnya ya. Selanjutnya ada kesimpulan ya. Jadi setelah teman-teman simak dari mulai pengertian bersedekah, ada contohnya, hukum dan dalil bersedekah, syarat dan rukun bersedekah, dan manfaat bersedekah, kita akan simpulkan materi pembelajaran tentang ketentuan sedekah. Jadi sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Selanjutnya hukum sedekah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun pada kondisi tertentu sedekah akan menjadi wajib. Oke. Pemberian sedekah hendaknya dilandasi rasa ikhlas karena Allah semata dan jangan sampai karena rasa riya atau pamrih. Dan dalil bersedekah tadi di surat Yusuf ayat 88.
sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Bisa bertanya. Sudah paham semuanya ya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ini ada tugas ya, seperti yang Bu Guru paparkan tadi di awal, yaitu yang terakhir ada pemberian tugas. Nah, teman-teman semuanya membuat mid mapping ya. Tahu kan mid mapping? Jadi mid mapping itu seperti rangkuman dari materi ini, ketentuan sedekah, terus dibuat mid mapping semenarik mungkin, sekreatif mungkin teman-teman ya. Jadi penilaiannya nanti kekreatifan dan isi dari mid mapping teman-teman semuanya. Nah, ini tidak dikerjakan hari ini, tapi PR ya, PR buat di rumah. Pertemuan yang akan datang kita bahas sedikit tugas tadi. Dan tidak terasa waktunya udah selesai ya jamnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ilmunya. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan bersedekah dengan tata cara yang dianjurkan dalam Islam. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ketentuan hibah ya. Jadi teman-teman bisa mempelajari materi tersebut ya, dipersiapkan. Selanjutnya kita cukupkan ya pada pertemuan kali ini. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah ya, nanti bisa langsung keluar dari Meet ini, Google Meet ini. Dan jangan lupa dipelajari tentang tadi pertemuan yang akan datang ya, ketentuan hibah, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.